Para business leaders dan intellectual business community, kita jumpa lagi dalam acara CEO Reference. Kali ini kita akan membahas artikel dari Harvard Business Review bulan November tahun 2008 berjudul What is a Free Customer Worth? Topik ini adalah mengupas bagaimana beberapa macam bisnis itu seringkali memberikan free atau tidak men-charge kepada customers-nya dengan harapan itu akan mendevelop satu bisnis. Contoh paling gampang misalnya koran, ya. Pada koran awal-awal mungkin diberikan gratis supaya jumlah subscriber-nya meningkat, kemudian jumlah subscriber meningkat tentunya akan memancing advertisers untuk memasang iklan. Setelah iklannya cukup banyak, namanya sudah ada, kemudian makin banyak subscribernya, ya, jadi ada efek bolak-balik. Bukan hanya di koran, majalah bisa seperti itu. Kemudian kita bisa lihat auction di dalam internet, ya. Auction dalam internet itu biasanya yang sellernya itu di charge commission atau pasang iklannya, kemudian buyernya dikasih free. Kemudian juga misalnya shopping mall yang baru buka seringkali memberikan special deal yang harganya murah sekali atau sebenarnya practically free untuk customers pertama, untuk beberapa toko yang membukanya atau yang dibilang seringkali jadi anchor tenant-nya, seringkali dikasih free supaya menarik penyewa-penyewa yang lainnya juga ikut berusaha di sana. Kalau makin banyak tenantnya, makin banyak customers datang, makin banyak tenant yang ingin menyewa tempat di mall tersebut juga. Nah, inilah pattern yang kita bisa lihat, banyak usaha yang mulai dengan memberikan free service ataupun free charge untuk customers-nya. Nah, pertanyaannya adalah, bisa nggak kita mengukur berapa sih nilai seorang free customer dalam mengenerate bisnis? Di dalam artikel ini ada satu modal yang membuat penulis ini bisa mengukur berapa nilai seorang free customers dalam satu internet auction. Tapi mungkin pengukuran ini tidak begitu gampang untuk diterapkan di bidang-bidang lainnya. Hari ini kita mengundang Pak Ali Basah Suryo. Pak Ali Basah ini adalah strategic advisors dari Jakarta Globe Newspaper. Dan Pak Ali juga bukan hanya pengalaman di Jakarta Globe, tetapi beliau sebelumnya ada di Globe Magazine, kemudian juga beberapa printed media dan juga electronic media. Jadi pengalaman beliau di dalam media ini tidak diragukan lagi, dan kita tahu di dalam media ini seringkali mulai dengan free pada customersnya. Karena itu artikel ini sangat cocok untuk kita diskusikan dengan Pak Ali Basah. Pak Ali Basah, thank you for coming. Thank you, Dr. Bayu. Oke, Pak, jadi kita langsung aja ke dalam artikel ini. Dikatakan dalam artikel ini, free subscriber itu mempunyai efek network kepada kepada subscriber yang lain. Jadi seperti kita contohkan tadi, mall, kalau kita kasih awal-awal kita kasih beberapa tenant itu free, mulai orang lihat, ada yang buka toko di sana, saya mau dong buka toko di sana, berapa duit harganya? Nah, mulai ada orang yang mulai bayar gitu ya. Nah, itu adalah efek networknya. Jadi ada efek network antara supplier ke supplier yang lain, ada efek network antara customer ke customer yang lain. Contohnya customer yang lain adalah ada orang melihat korannya Pak Ali nih, Jakarta Globe, lihat lagi baca Jakarta Globe, koran apa itu? Saya pengen lihat dong, pengen baca. Oh, oke, kelihatannya isinya bagus ya. Langganannya bagaimana? Jadi mungkin orang yang pertama yang dilihat itu gratis gitu ya, dikasih gratis, tapi kemudian orang yang melihat korannya Pak Ali itu tertarik untuk subscribe dan dia bayar gitu. Nah, itu adalah efek networknya, Pak. Nah, juga ada efek juga antara pembeli dan penjual. Misalnya adalah efek orang yang buka mall, ya, buka tenantnya, udah mulai buka tokonya, mulai ada customers datang. Makin customers datang, makin banyak tenant yang mau buka toko. Makin banyak toko yang dibuka, makin banyak customers yang datang. Efek bolak-balik seperti itu, Pak. Nah, sekarang kalau kita ngomong tentang Jakarta Globe, Pak, atau dalam print media ya, kira-kira efek free subscribers terhadap ada subscribers itu seperti apa? Tadi saya kasih contoh orang yang melihat koran, orang melihat Jakarta Globe kemudian tertarik untuk jadi subscribers lainnya. Itu kan saya sebagai orang yang dari luar yang nggak begitu ahli, tapi mungkin Pak Ali
lebih ahli sehingga bisa melihat efek ini lebih luas lagi, efek multiplier-nya lebih luas lagi. Gimana Pak Ali efeknya? Mungkin pertama harus dipahami dulu ya, kalau dalam revenue mix ya, antara advertising revenue dengan subscriber revenue, media koran, media majalah agak berbeda, tapi ratio-nya sekitar 70-30, lebih banyak iklan daripada subscriber base. Malah ada media yang memberikan 90-10 karena sifatnya entertainment, lifestyle ya. Jadi unsur subscriber itu biasanya muncul dan meningkat setelah revenue dari advertising meningkat. Itu efek TikToknya antara advertiser sama subscriber. Korelasinya gitu. Jadi kalau untuk seorang pemasang iklan, suatu perusahaan pemasang iklan, lebih penting visibility-nya. Ada di mana-mana. Di tiap cafe ada, semua di apartemen ada, di coffee ada, di lounge, di airport ada, di dalam pesawat. Visibility itu ada, agar yang memasang iklan itu mendapat impact kepada potensial customer-nya. Misalnya hotel mau ke Bali, dia lihat, wah dari sini saya bisa ke Bali, saya bisa menggunakan pesawat apa dan sebagainya. Impact message-nya, pesan-pesan yang dimasukkan dalam koran atau majalah itu akan terasa. Kalau yang namanya subscriber base itu nyusulnya belakangan, karena ada hubungan juga dengan masalah konten. Konten, jadi isinya, bobotnya apa dan sebagainya. Karena yang dilakukan kepada media adalah untuk meningkatkan subscriber base. Itu ada campaign yang istilahnya below the line, ada event, dilakukan event, lantas ada co-branding dengan misalnya mobil, misalnya dengan satu taxi company, unsur revenue-nya ditariknya baru belakangan, revenue gitu. Dari subscriber revenue itu belakangan. Nah itu malah ada package yang dibundling, seorang pasang iklan, misalnya dia punya showroom, mana-mana dikasih free subscriber dulu untuk showroom. Betul. Pemilik mobil itu yang masang iklan juga dapat manfaat daripada produk yang kita berikan kan. Betul. Jadi waktu dia jual satu produk dipaket dengan majalah atau koran gitu. Itu ada korelasi satu sama lain gitu. Oke, tadi Pak Ali bilang adalah yang penting visibility gitu ya, visible gitu. Terlihat ya. Visible, terlihat. Ya. Apakah dan itu lebih diarahkan kepada advertisers gitu ya? Yeah. Because you see that advertisers actually is your customers gitu. The main customer. Your main customer, pay customer gitu ya. Nah, kalau kita lihat, apakah memang advertisers itu tidak really ask you, actually you punya subscriber itu berapa sih gitu? Apakah dia cuma benar-benar based on dia visibility atau memang dia sebenarnya juga tanya angka, Pak? Ya pasti dong. Pada saat kita menghampiri mendatangi advertising agency misalnya, kita ada namanya read card, ada marketing kitnya. Kita bilang profile demografinya mana, misalnya Jabodetabek 60%, di Bali 10% dan sebagainya kan demografinya dilihat. Agar iklan yang dipasang ini efektif mencapai consumer atau target market yang dicapai. Nah, pada saat-saat awal biasanya rating agency belum bisa cover kita karena masih dianggap muda kan? Masih baru kan sama sekali. Kalau sudah agak mature, media udah mature itu pakai Nielsen rating dan survei media rating lainnya itu sebagai reference. Oke. Nah, biasanya itu Pak Bayu. Betul. Jadi berarti jumlah subscribers akan menentukan advertisers juga dalam decisionnya apakah memasang iklan atau enggak kan? Yes. Berarti to win the first subscribers, umumnya you kasih free subscriber juga kan? Kasih free trial 1 bulan kan? Misalnya gitu. 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Nggak sampai jauh-jauh. Jauh-jauh. Oh, 1 bulan extendable gitu misalnya. Nah, bagaimana Anda melihat ada nggak multiplier efek kalau saya kasih 1 subscriber, saya harapkan beberapa yang akan subscribe bayar? Itu sulit dibilang ya. Sulit ya. Sulit ya. Kalau itu susah di justify. Kalau iklan bisa kelihatan. Kalau subscriber nggak kelihatan karena database-nya kita nggak dapatkan melalui satu distributor atau subscribe agency koran dan sebagainya. Dia nggak kasih sama kita berapa. Atau kita bisa deliver 500 kopi ke tiap satu agent satu daerah. Bawahnya kita nggak tahu itu nggak. Tapi umumnya media memberikan free trial basis sampai 3 bulanan. Kita sekarang udah lewat masa honeymoonnya. Sekarang start orang mulai subscribe karena konten juga meyakinkan. Kalau media koran, value pertama adalah konten, isi ya.
Terus kedua adalah delivery. Kalau koran pagi baru datang jam 11 siang, itu dianggap bukan koran pagi. Udah berbasi. Iya. Jadi jendelanya, windownya itu sekitar jam 7 sampai jam 8 gitu. Windownya. Kalau udah yang ke atas bukan breakfast lagi. Udah brunch. Udah brunch. Lewat jam 12 sudah. Dan makanan breakfast sudah nggak enak dimakan waktu brunch ya. Jadi Anda bisa lihat fenomena belakangan ini memang banyak media-media yang harian yang mesti pagi. Dia datang dengan koran sore, sebenarnya koran yang pagi di repackage dengan harga murah meriah gitu. Daripada dikirim ke agent, di consignment nggak ada value, di kilo-kilo kan lebih baik ada value kan. At least visibilitas masih ada. Salah satu strategi yang dilakukan oleh media yang lain begitu. Nah, kemudian yang masalah yang kedua, yang ketiga adalah kalau koran tersebut tidak ada unsur iklannya misalnya. Ratio kita 30% dari total halaman adalah iklan. Karena iklan itu memberikan informasi kepada pembaca services atau produk yang ada. Misalnya telco company, produk apa, BlackBerry dan misalnya BlackBerry dan sebagainya. Terus mengenai ada hotel atau office building baru. Itu menjadi informasi tambahan, itu menjadi ada value juga, nilai juga gitu. Oke Pak Ali, kita akan lanjutkan diskusi kita setelah break ini. Para business leaders dan intellectual business community, kita harus break sebentar. Dan untuk Anda yang ingin berpartisipasi, silahkan SMS ke 0896 kali 788. Anda bisa memberikan komentar, pertanyaan, ataupun tanggapan terhadap acara show reference maupun topik kita hari ini. Kita akan jumpa lagi setelah break ini.